Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Pada kesempatan video kali ini saya mau memasang sebuah bilet di Vario 150 generasi pertama yang LED ya. Nah, ini batoknya sudah dicoak, sebelumnya bukan saya yang coak ya. Jadi ini juga sudah dipotong untuk bagian belakangnya. Tapi nanti ini akan kita rapikan dulu. Dan di sini ada dudukan yang sudah patah ya. Nah, ini dudukan sebelah kiri ini sudah patah untuk dudukan bautnya. Ya, kemudian ini bekas congkelan juga banyak ya. Jadi ini bukan saya yang lepas, cuman datang ke sini sudah dibawa seperti ini ya. Untuk bagian belakang ini posisinya kan di bagian, bentar ya, saya atur kamera dulu. Nah, posisinya di bagian sini kan. Nah, di bagian sini ini sudah dibuang, jadi terpaksa nanti akan kita perbaiki atau mungkin nanti kita pasang electric leveling ya. Nah, kemudian ini untuk bagian covernya juga, ini sebelumnya sudah dicat hitam, cuman catnya sudah ngelupas dan sudah saya amplas ya. Tapi nanti akan saya amplas ulang lagi. Ini untuk kabel-kabelnya. Jadi semua alat ini bahan-bahannya customer yang bawa. Nah, ini untuk slotnya juga customer yang bawa ke sini. Paling nanti electric levelingnya yang dari kita ya. Oke ya, jadi untuk retrofitnya kita akan coba dulu, pikirkan gimana caranya agar bagus kembali ya. Kemudian untuk bracketnya ini ada sedikit dicoak ya, agar bilet AS Experience ini bisa masuk ke dalam dan tidak mengangkat ke atas ya posisinya. Nah, untuk biletnya di sini sudah saya pasangkan lampu RGB ya untuk devil. Nah, ini saya buka dulu. Nah, buat di sini memang beda satu ya, nanti kita ganti. Jadi saya buka dulu untuk saya perlihatkan kepada teman-teman posisi untuk pemasangannya ya. Ini bautnya kita lepas semua dulu. Nah, ini dia beli yang agak panjang ya. RGB-nya ini bisa untuk bilet yang 3 inch. Karena kita pasang di 2,5 in, jadi kita ada pemotongan 3 mata ya. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Kalau tidak dipotong itu malah lebih ya. Oke ya, jadi ini nanti saya pasang lagi, saya rakit lagi, dan akan saya pasang biletnya di bracketnya ya.
A few moments later. Nah, untuk slotnya ini sudah saya perlebar untuk lubangnya ya. Dan kuncian belakangnya ini kita potong. Kemudian lebar ke belakangnya juga kita potong ya. Karena slot ini mau kita masukkan agak ke dalam ya, agar tidak mentok di cover bagian alisnya. Jadi pemasannya tinggal kita dorong seperti ini. Jadi kalau untuk melubanginya jangan terlalu lebar ya. Usahakan setipis mungkin, sepres mungkin, agar tidak mudah goyang, karena ini tidak ada baut lagi ya. Jadi dia hanya mengunci di bagian samping-samping bilet ini ya. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Untuk bagian ini kita posisikan di atas ya, yang aslinya kan harusnya di bawah ya. Jadi kita posisi, nah seperti ini posisi yang sebenarnya. Nah, tapi kita bikin balik ya. Ini kita pasang lagi yang untuk sebelahnya, tinggal didorong seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan kiri dan kanan. Nah, saya gunakan penggaris seperti ini sampai benar-benar pas ya. Kalau sudah pas, sudah lurus, nah ini tinggal diatur sedikit-sedikit ya. Oke, jadinya seperti ini. Iya. Lanjut kita ke proses retrofit batok bagian belakang ya. Nah, ini untuk di bawahnya tutupnya seperti ini. Kemudian untuk panjangnya lebar ke samping ya, ini sekitar 20 cm. Untuk ke belakangnya sekitaran 10 cm. Jadi kita ukur sesuai panjang dari biletnya ya. Nah, untuk bagian di tengah ini sekitar 5 cm ya. 5 cm ya. Nah, jadi kita ambil dulu garis tengah dari sini. Nah, ini 10 cm. Jadi 20 dibagi 2, 10 cm. Kemudian yang ke belakang dari sini sudut belakangnya juga 5 cm ya. Nah, jadi seperti itu ukurannya. Jadi kita ambil tengah semua ya. Nah, kemudian nanti ini kita pasang di bawah untuk menutup bagian yang bolong di sini. Nah, nanti tinggal dikasih mur baut atau juga paku ripet juga bisa ya. Nah, jadi ini saya pasang dulu untuk bagian bawahnya. Nah, kita paskan, kemudian dikasih lem agar kuat ya. Nah, sedikit aja, jadi agar nanti tidak geser-geser saat kita ngebor ya. Ini kasih aja di bagian ujung-ujung sini. Nah, untuk panjang ke belakangnya itu jangan terlalu panjang ya, nanti takutnya malah mentok ke bagian besi. Jadi kita bikin sependek mungkin dan juga tidak mengenai ujung dari bilet ya. Jadi biasanya saya kasih jarak kisaran 1 cm minimal atau 1,5 cm dari ujung biletnya ya. Nah, ini kita kasih lubang 4 buah. Nanti akan saya pasang paku ripet di sini ya. Jadi fungsi kita memasang bilet di bracket tadi untuk pengukuran berapa panjang yang akan kita buat ke belakang ya. Nah, ini paku ripetnya, ukurannya saya lupa. Yang penting intinya ini saya tadi menggunakan mata bor 3 mili ya. Nah, kemudian paku ripetnya tinggal dipasang seperti ini. Jangan lupa dikasih ring ya, agar nanti tidak jebol ya. Kita kencangkan. Kalau tidak punya paku ripet, teman-teman bisa juga menggunakan baut ya. Itu juga bisa. Nah, ini agak susah ya. Nah, sudah seperti ini jadinya. Jadi tinggal kita pasang untuk yang lainnya ya. Oke, jadi sekarang kita tutup untuk bagian sampingnya. Untuk ukurannya ini kurang lebih 9 cm kurang atau 8,5 ya. Nah, 8,5 juga kurang.
Untuk di bagian satunya lagi juga sama ya untuk ukuran panjangnya. Dan untuk lebarnya ini sekitaran 5 cm ya, untuk lebar ke belakang ya. Yang tadi itu panjang atau tingginya ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, kita paskan dengan lubang yang di atas. Jadi ini juga sudah saya ukur tadi ya di biletnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal kita kasih lem ya, agar kuat ya. Tinggal kasih lem di bagian sudutnya ini. Nah, kita atur dulu untuk posisinya agar lurus ya, baru nanti kita kasih lem. Nah, sebelum dipasang ini belakangnya kita paskan dulu menggunakan penggaris. Nah, kalau sudah pas, tinggal kita pegang seperti ini, kemudian dikasih lem dan ditunggu kering dulu baru nanti dilepasnya. Nah, jadi seperti ini, kemudian baru di bagian atasnya kita kasih lem juga sedikit. A few moments later. Oke, jadi ini sudah hampir selesai dan ada tempat untuk electric raveling. Ini sudah saya buatkan lubangnya. Dan untuk di belakangnya seperti ini, kita kasih coakan sedikit ya. Jadi agar tidak mentok ke besi di bagian belakang, dan juga untuk dudukan raveling ya. Nah, ini untuk bagian ukuran untuk tengahnya yang sebelah kiri segini. Nah, teman-teman bisa pause saja ya nanti ya, berapa panjangnya ya, kurang lebih ya silahkan diukur aja di motornya ya, usahakan tidak mentok. Nah, kemudian ini bagian atas juga sudah saya tutup ya, ada yang saya double 2 juga biar lebih kuat. Nah, untuk videonya mungkin pas saya pengukuran tadi tidak terlalu lengkap ya, karena kita mengejar waktu juga untuk membuat ini, dan juga HP saya kadang lagi ngerekam itu ada panggilan masuk, jadi tidak tahu dan videonya malah terputus ya. Sekarang kita coba tes dulu sebelum bikin tutup di belakang. Ini saya pasang dulu untuk biletnya. Nah, posisinya kita pasang seperti ini dulu ya. Nanti kita ukur untuk di belakangnya apakah sudah aman untuk pergerakan dari bilet. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi untuk biletnya sudah bisa naik turun ya, gerak bebas ya. Nah, jadi gerak-gerak seperti ini sudah aman, tidak ada kena di bagian atas, itu sangat tipis ya. Memang sengaja kita bikin seperti itu agar nanti tidak banyak ruang yang bikin mentok ke bagian besi belakang. Nah, ini untuk jarak di belakangnya saya bikin setipis mungkin. Ini tutupnya sudah saya potong juga. Jadi kita tes tutup seperti ini. Nah, ini untuk yang satunya lagi. Selanjutnya kita coba pasang untuk cover depannya, karena nanti akan ada sedikit kita coak ya. Nah, ini ada saya garis seperti ini, nanti itu kita buang. Jadi kalau tidak kita buang, nah ini udah mentok ya. Tapi untuk bagian cover ini tidak bisa rapat ya. Nah, jadi kita buang hanya sedikit ya di bagian depannya. Nanti disesuaikan saja ya, jadi diusahakan bisa gerak bebas ya. Kalau ini pergerakannya hanya sedikit ya, jadi tidak bisa turun sampai ke bawah. Kalau tidak dicoak nanti malah cahayanya itu ke atas ya. Nah, jadi kita buang seperti ini, kemudian nanti ada lubang-lubang ini bekas cover ini kita tutup juga, nanti kita rapikan. Nah, kalau yang ini kita biarin aja ya. Ini pencoakan dari retrofit sebelumnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, ini sudah saya kasih lubang untuk blower ya.
Nanti pemasangannya seperti ini. Ini kita bikin agak rapat ke sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Itu untuk lubang electric leveling. Jadi ini bisa bongkar pasang. Kita coba tes dulu. Nah, ini tinggal diputar ke arah kanan. Nah, jadinya seperti ini. Nanti tinggal diluruskan saja ya untuk posisinya. Nah, jadinya ini untuk satu lagi lubang buat lewat kabel ya. Nah, ini kita menggunakan karet stop lamp dari Vario ya, karet copotannya ya. Nah, ini sudah saya amplas juga, jadi kita tinggal melakukan pengecetan. Jangan lupa ditutup juga ya untuk bagian lem mikanya ini. Di sini saya menggunakan plastik primer, fungsinya adalah sebagai lem ya. Jadi kita beri plastik primer nanti supaya catnya itu tidak gampang ngelotok ya. Jadi kita kasih secukupnya saja. Kita semprot-semprot seperti ini, diratakan. Jadi plastik primer ini sebagai pengikat aja fungsi ya, sama seperti kayak epoksi ya. Nah, tapi ini kan kita bahan dari dari batoknya ini kan menggunakan bahan PP ya, dan juga kita menggunakan paralon. Jadi kalau pakai epoksi itu biasanya gampang ngelotok juga ya. Jadi bagusnya kita gunakan plastik primer. Ini bisa teman-teman ratakan juga dengan tangan kalau misalnya ada yang tidak kena semprot ya. Jadi jangan terlalu tebal ya untuk semprotan plastik primernya, itu secukupnya aja, yang penting rata untuk di belakangnya. Kemudian juga ini untuk cover alisnya kita kasih juga sama, kita ratakan juga seluruhnya menggunakan plastik primer. Oh ya, sebelumnya ini sudah kita coak ya, cuman videonya itu sama kayak tadi tidak sempat kita rekam. Jadi yang penting intinya kita coak dan ada lubang-lubang kita tutup semua ya, jadi biar kelihatan rapi lagi. Ini kita kasih juga di sini saya menggunakan satu lapis saja ya, jadi tidak terlalu banyak, yang penting rata ya. Nah, untuk lapisan berikutnya di sini saya menggunakan Diton warna black dop ya. Di sini kita cat hitam keseluruhan. Di lapisnya itu kita bikin di sini 2 lapis ya. Jadi kita kasih dulu 1 lapis tipis-tipis untuk di bagian dalam ya. Nanti baru kita ratakan seluruhnya di bagian luar. Jadi sambil nunggu kering, ini mau saya jemur dulu. Nah, jika sudah agak kering yang depan, baru kita bagian belakang kita semprot juga ya. Jadi dibuat untuk lapisannya itu sekitar 2 atau 3 lapis, tergantung selera dari teman-teman aja ya. Kalau dirasa masih kurang pekat, itu bisa ditambah 1 lapis lagi. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita lanjut ke bagian cover alisnya ya. Sama kita cat juga 1 atau 2 lapis. Nah, untuk prosesnya ya seperti inilah ya untuk pengecatannya. Oke, jadi ini sudah selesai untuk lapis pertama. Nanti untuk lapis keduanya tidak saya videokan ya. Jadi... A few inches later. Oke, jadi untuk retrofit kali ini sudah selesai ya. Nah, ini untuk hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini untuk lubang dari soket aslinya, kemudian ini lubang dari soket tambahan untuk bilet nantinya. Kemudian di sini ada lubang untuk blower ya. Nah, ini lubang maaf untuk leveling. Nah, untuk leveling ini sudah kita buatkan juga. Kemudian di sini ada filter untuk blower. Nah, blowernya di luar di bagian belakang sini kita buat ya. Nanti kabelnya teman-teman bisa ikutkan di lampu utama ataupun ikut lampu senja juga boleh ya. Karena nanti kita mau menggunakan saklar ini ya, saklar on off.
yang oval seperti ini. Nah, jadi untuk saklar on off nya itu banyak modelnya, terserah mau pakai yang mana. Dan satu lagi ini ada saklar fast beam ya, jadi nanti ketika lampu di posisi off, tombolnya di posisi off semua ya, jadi bisa tetap fast beam ya, tinggal ditekan ke bawah seperti ini. Oke, kemudian untuk di bagian alis depan, nah ini juga nanti di dalamnya sebelumnya pakai alis yang model tipis ya. Nah, alis model seperti ini yang ada runningnya, jadi nanti katanya mau diganti, pengen pakai yang putih ya. Mungkin nanti di part kedua kita lanjutkan lagi cara merakit perkabelannya dan juga pemasangan lampu alis di sini ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini kita coba pasang dulu ya untuk biletnya. Nah, ini untuk biletnya, untuk kabelnya sudah saya atur, tapi nanti di video part kedua nanti saya jelaskan ya untuk bagian perkabelannya. Jadi agar durasi video ini tidak panjang, saya bagi beberapa part ya. Nah, untuk part pertama kita fokus di retrofit, walaupun cara pengerjaannya tidak full ya, karena ya maklum HP kadang berbunyi. Untuk merekam cuma satu, jadi kadang pas ada yang telepon atau ada yang miss call itu rekaman berhenti ya. Kalau kita matikan paket datanya atau jaringan selulernya ya, kadang ada yang mau servis atau yang mau perbaikan yang datang ke lokasi saya itu, jadi susah menghubungi ya. Nah, jadi ini kita coba pasang dulu, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini udah masuk. Jadi ini bisa gerak bebas ya, nanti levelingnya bisa naik turun ya. Ya mungkin untuk video retrofit kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Nantikan nanti di part keduanya ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.